Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya buat kamu yang ternyata punya kebiasaan kalau pagi nih pas bangun tidur itu minum air putih dulu. Terus pas mau tidur kamu juga minum air putih dulu. Atau kamu yang tiap hari selalu nyempetin buat olahraga biar kata cuma bentar gitu ya. Dan kamu juga mungkin yang setiap hari sebelum dan sesudah ngelakuin sesuatu pasti doa dulu. Duh, salut banget nih pokoknya buat orang-orang yang punya kebiasaan bagus kayak gini. Kayaknya nih, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan bagus, kebiasaan-kebiasaan positif, bawaannya kita hidupnya bakal bahagia gitu ya. Sehat terus, baik secara fisik maupun secara psikis. Beda cerita kalau kebiasaan kita justru malah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena cepat atau lambat ujung-ujungnya justru bakal merusak hidup kita. Ya nggak sih? Nah, kali ini kita bakal sedikit sharing tentang kebiasaan-kebiasaan yang ternyata dapat merusak hidup kita berdasarkan berbagai sumber. Simak terus sampai habis ya. Oke, jadi berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita buang jauh-jauh dari sekarang. Biar hobi-hobi yang berikut ini nggak terus-terusan menggerogoti kualitas hidup kita ke depannya. Oke, yang pertama adalah hobi suka menunda-nunda. Kebiasaan buruk yang satu ini ternyata bisa menghambat perkembangan kita. Salah satunya adalah kita lebih memilih menunda pekerjaan untuk melakukan hal lain sebelum tanggung jawab itu selesai. Nah, daripada membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, baiknya sih selesaikan tanggung jawab kita dulu sebelum bersantai sejenak. Atau kadang-kadang, misal nih, wah deadline masih lama nih, masih ada beberapa hari atau masih ada beberapa jam, buka TikTok dulu buka Instagram dulu nge-YouTube dulu atau ini atau itu gitu ya. Pas jam-jam udah mepet atau hari-hari udah mepet, baru deh kita kayak kelabakan. Iya kalau misalnya keburu, kalau ternyata nggak keburu, nah siapa yang rugi? Kemudian kebiasaan yang kedua adalah perfeksionis. Perfeksionis ini adalah orang yang selalu berusaha untuk tampil sempurna dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri atau orang lain, yang memang sering banget disertai dengan kritik berlebihan terhadap diri sendiri atau orang lain. Pada dasarnya, semua orang juga pengennya tampilnya sempurna gitu ya. Cuma kadang-kadang ketika kita selalu memaksakan diri untuk segala sesuatunya sempurna, ini ternyata malah bisa berbahaya baik buat fisik maupun mental. Di antaranya adalah kita jadi tidak menikmati hidup, kemudian hubungan dengan orang lain juga terganggu gitu ya. Pengen semuanya terlihat oke, itu memang bagus. Tapi ketika kita sudah sampai tahap memaksakan diri untuk segala sesuatunya sempurna, itu juga nggak sehat gitu ya. Kemudian kebiasaan yang selanjutnya adalah mengatakan diri sendiri stuck. Ya namanya juga hidup gitu kan, pasti ada aja yang namanya hambatan. Tapi percaya nggak percaya, solusi itu pasti ada kok. Jadi ketika kita mungkin lagi ngerasa hidup kita stuck, gini-gini aja, nggak ada perkembangan, kemudian kita kayak kok ketinggalan banget gitu kan dari orang lain, ngerasa kayak kita kok gagal gitu ya. Jangan sedih. Kalau misalnya kamu merasa stuck dalam hidup, seakan-akan hidup kamu itu tidak ada kemajuan, hanya gini-gini aja gitu kan, atau bahkan seolah-olah malah kemunduran gitu ya. Kalau stuck mungkin mending di situ-situ aja, lah ini mundur. Nah, buat kamu yang lagi ngerasain stuck dalam hidup, jangan menyerah. Karena harapan pasti akan selalu mengikuti orang-orang yang mau berusaha. Setuju? Kebiasaan yang keempat adalah membanding-bandingkan. Kalau memang tujuannya untuk menilai pencapaian dan juga koreksi diri, ya oke lah ya, masih bisa diterima. Tapi kalau ujung-ujungnya perbandingan ini terus-menerus dilakukan, yang ada malah bikin penyakit hati, bikin iri, pokoknya bikin rugi sendiri. Karena bagaimanapun juga masing-masing orang punya jalan dan prosesnya masing-masing, punya prosesnya sendiri. Yang terpenting adalah jangan berhenti untuk terus berusaha dan juga melakukan yang terbaik
dari apa yang bisa kita lakuin. Oke? Nah, kebiasaan yang kelima adalah terlalu memikirkan apa kata orang. Jadi nih, dalam hidup kadang memang kita perlu menjadi orang yang cuek. Jangan masukkan segala sesuatunya ke dalam hati. Pokoknya jangan terlalu ambil pusing, apalagi kalau misalnya omongan tersebut tidak berdampak positif dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kita mendengar perkataan orang lain yang sekiranya membuat kita sedih, membuat kita down gitu ya, atau justru malah meremehkan kita, usahakan agar kita tetap bisa berlapang dada menerimanya. Bukan sebaliknya, berasa kayak kita pengen balas dendam dengan hal yang sama. Jadikan itu sebagai motivasi agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan anggap saja itu adalah sebuah perhatian yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Istilah balas dendam yang positif adalah kita jangan sampai buat ikut ngata-ngatain, ikut ngeremehin segala macem, tapi balas dendam terbaik katanya adalah membuat kita menjadi sosok yang sukses, menjadi sosok yang hebat, mematahkan semua omongan-omongan orang yang pernah mematahkan semangat kita. Dalam artian mungkin ya kita nggak seburuk itu, kita nggak sejelek itu, kita nggak berguna itu gitu ya. Nah, kebiasaan selanjutnya adalah hidup dengan orang yang suka mengkritik. Mengkritik dengan cara yang positif memang nggak ada salahnya ya. Tapi kalau misalnya kamu terus-terusan hidup bersama orang yang suka mengkritik, apalagi kalau kritikannya itu malah menyakitkan, mendingan jauh-jauh deh. Kalau misalnya orang-orang benar-benar peduli sama kita, mengkritik iya, tapi dengan cara yang benar dan tidak menyakiti. Kemudian nggak sekedar mengkritik, habis mengkritik kasih masukan, misalnya kurangnya di mana, baiknya gimana gitu ya. Jadi enak gitu ya. Tapi kalau misalnya kerjanya ngeritik, nyela segala macam, udah jauh-jauh. Nah, kebiasaan selanjutnya adalah suka terlambat. Kebiasaan datang terlambat ke acara penting atau ke tempat kerja, ini ternyata akan mempengaruhi produktivitas kita. Kalau ini terus dilakukan, ini bisa menyulitkan diri sendiri loh. Ditambah, kita juga pastinya bakal bermasalah dengan orang di sekitar kita kalau datangnya terus-terus telat gitu ya. Karena di luar sana pasti juga ada yang ngegunjing, ada yang gibahin, ada orang yang merasa dirugikan karena aturan misalnya ini adalah kerja tim, kitanya datangnya telat. Atau di saat yang lainnya kerjanya on time, kitanya telat, padahal gaji sama, hak sama, kewajiban sama. Itu kan nyebelin gitu ya. Nah, kebiasaan yang kedelapan adalah pemalas. Tanpa kita sadari, setiap manusia memang pernah memiliki sifat ini. Malas atau suka menunda melakukan sesuatu hal pastinya akan mengganggu jadwal yang telah kita rencanakan. Nah, rasa malas ini memang susah banget buat diilangin ya. Apalagi kalau misalnya kita udah terlalu PW. Kebiasaan bermalas-malasan akan berakhir dengan hal yang enggak jelas, hal yang enggak pasti ya. Kadang-kadang kita punya goal, pokoknya dalam bulan ini kita harus begini dan begitu. Atau dalam tahun ini kita harus begini dan begitu. Udah setengah jalan ternyata belum ngapa-ngapain. Atau udah 3/4 waktu dari yang ditentukan ternyata sama sekali belum ada bayangan kita mau ngapain. Pokoknya udah deh, buang jauh-jauh yang namanya rasa malas. Biar kita nggak ketinggalan amat gitu kan sama orang lain. Kebiasaan selanjutnya adalah menghakimi. Jujur memang hal yang perlu dilakukan ya. Nggak ada salahnya mengatakan hal yang jujur kepada orang lain. Tapi nih, nggak selamanya kalau kejujuran ini harus dikatakan secara langsung atau secara frontal. Kita harus tahu tempat atau kondisi orang yang lagi pengen diajak ngomong gitu ya. Karena kebiasaan ceplos-ceplos kadang menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Jadi kita harus berusaha untuk mengetahui sifat atau karakter orang yang kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, yang terakhir adalah berburuk sangka. Kita memang tidak bisa menahan apa yang sedang kita pikirkan, walaupun itu adalah pikiran buruk sekalipun. Orang yang selalu berpikiran buruk akan sesuatu hal, ini memang seringkali takut untuk mengambil sebuah keputusan. Bawaannya bimbang, ragu, dan lain-lain gitu ya. Dan alhasil, kebiasaan buruk ini ternyata juga akan membawa kita ke dalam situasi yang buruk juga. Jadi nggak jarang, pikiran-pikiran buruk yang sering kita pikirkan dalam otak kita malah akan menjadi sebuah kenyataan.
Jadi ibaratnya gini, wah nanti jangan-jangan saya gagal nih, wah jangan-jangan nanti saya begini dan begitu, kejadian beneran. Coba kalau dibalik, wah nanti kayaknya saya bakal lulus nih, atau wah nanti kayaknya bakal sukses nih, atau wah nanti bakal begini dan begitu gitu ya. Karena secara tidak langsung omongan-omongan yang keluar dari mulut kita itu katanya adalah doa. Jadi berhentilah untuk berburuk sangka, usahakan untuk selalu berbaik sangka gitu ya, positive thinking. Ya mana tahu kan ketika kita berpikir yang baik-baik, ujung-ujungnya berubah menjadi sebuah kenyataan yang baik-baik juga, ya kan? Itu tadi adalah beberapa kebiasaan yang ternyata dapat merusak hidup kita. Soalnya nih, kebiasaan-kebiasaan buruk ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang bisa menyerang tubuh maupun pikiran kita. Makanya, yuk pelan-pelan kita berusaha untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya lebih positif dan juga bermanfaat buat hidup kita, baik secara fisik maupun mental kita ya. Dan sampai di sini dulu ya bareng-bareng kita kali ini. Terus buat kamu yang mau nambahin atau yang mau cerita-cerita, boleh silakan aja kamu tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Bye.